Pecu, pecu, pecu. Halo, ya ini Jody Ibrahim. Channel ini membahas seputar pemain nasional yang main di luar negeri. Ya ini ada kabar dari Jordi Amat yang bermain bersama JDT atau klub Malaysia yang bermain hari ini di hari Selasa 7 Oktober ini, di mana bermain pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul 7 malam. Kalau di Malaysia kayaknya beda sejam deh. Kalau di Malai mainnya pukul 8 malam. Ya ini pertandingan Liga Champions Asia, pertandingan keempat grup I JDT menghadapi jawara Liga Korsel musim lalu, yaitu Ulsan Hyundai. Ya ini Ulsan Hyundai juga dikenal beberapa kali juara Liga Champions Asia ya. Ya ini JDT menghadapi Ulsan Hyundai main di kandangnya JDT, di mana sebelumnya ini main di kandangnya Ulsan Hyundai di pertandingan ketiga, di mana JDT kalah dengan skor 3-1. Dan di laga ini JDT pastinya mau ngebalesin kekalahannya ya, seenggaknya biar impas. Ya ini susunan pemain utama JDT menghadapi Ulsan Hyundai. Ini Jordi Amat kayak biasa jadi starter. Dia mengemban ban kapten di laga ini, di mana memimpin pasukannya buat menghadapi Ulsan Hyundai. Ya ini JDT pastinya ngincer 3 poin di laga ini. Dan ya ini JDT di babak pertama ini berhasil mencetak gol perdana di ACL, di mana gol perdana yang dicetak oleh Herberti di Liga, bukan gol perdana sih. Ya ini Herberti cetak gol cukup cantik di babak pertama, di mana tendangannya dari luar kotak penalti ini berhasil menembus jala kiper Ulsan Hyundai, yang dimana salah satu kiper timnas senior Korsel juga ya, Jung Hyun Wo kalau nggak salah namanya. Ya ini berhasil mencetak gol dari jarak jauh ke pojok kiri gawang Jong Hyun Won, dan nggak bisa dibendung ya. Ya bisa ketepis sedikit, cuman bolanya mengenai tiang dan masuk ke dalam gawang. Ya ini Herberti juga melakukan selebrasi bersama pelatih JDT ini di pinggir lapangan. Ini gol tercipta sesaat menjelang turun minum di babak pertama, di mana ini salah satu striker asingnya JDT ya, yang bermain yang berasal dari Brazil. Dan ini Herberti cetak gol menit 44 sebelum babak pertama usai menghadapi Ulsan Hyundai. Ya ini JDT nurunin skuad utamanya, dan juga Ulsan Hyundai juga menurunkan pemain terbaiknya. Ada pemain asingnya yang diturunkan. Ini ada yang bermain di timnas Georgia, namanya Kaziashvili. Dan babak kedua pun berlanjut. Ini Jordi Amat dan kawan-kawan juga banyak diserang juga sama Ulsan Hyundai, dimana di babak pertama sebenarnya ada, kalau nggak salah ada 2 peluang yang mengenai tiang gawang ya. Ini peluang dari Forestieri sama Herberti di babak pertama, cuman tendangannya masih kena tiang, dan Herberti yang bisa memaksimalkan peluangnya. Dan di babak kedua ini JDT akhirnya bisa disamain kedudukan sama Ulsan Hyundai, di mana ini Ulsan Hyundai berhasil menyamakan kedudukan. Ya ini Ulsan Hyundai juga pastinya ingin mengincar 3 poin untuk menjaga asa buat lolos ke ronde selanjutnya di ACL ya. Ya ini kejebolan 1-1 JDT, dan ya ini kipernya JDT Shihan Hazmi juga
melakukan penyelamatan yang heroik nih di pertandingan ini. Dimana JDT juga banyak diserang juga sama Ulsan Hyundai dan ya sempat kecolongan ya. Jadi skor 1-1 JDT kejebolan. Dan dia ini JDT di babak kedua menit 70-an kalau nggak salah ini memasukkan pemain yang fresh nih, pemain barunya. Ini masuk Ahya Rashid dan Syafiq Rahim yang masuk di babak kedua menit 70-an. Dan ya ini Ahya Rashid mencetak gol di menit 87. Ini dia menjadi cetak gol kemenangan di pertandingan ini. Dan extra time selama 5 menit. Dan ya ini JDT juga hampir kejebolan, hampir disamain kedudukannya 2-2 di menit akhir, cuman Shihan Azmi berhasil melakukan tepisan yang baik di akhir laga. Dan JDT meraih 3 poin di laga ini. Ya ini laga yang cukup ketat nih, pertandingan kedua tim. Dan ini JDT menang dengan skor 2-1. Dan ini daftar pencetak golnya. Ini disamain kedudukan sama SHK di menit 69 dan super sub Ahya Rashid berhasil mencetak gol kemenangan. Dan ya ini JDT total untuk sementara ini meraih 6 poin di laga keempat ACL Grup I, di mana JDT segrup sama Ulsan Hyundai, BG Patum dan Kawasaki Frontale, ya klub Korsel Jepang sama Thailand. Ya ini zona yang sering dijelajahin sama Jordi Amat di pertandingan ini. Ya bisa dilihat ya ini area back sampai midfield juga ini yang paling banyak dijelajahin. Bisa dilihat gambar warna hijaunya ini yang paling terang. Dan sesekali juga Jordi Amat maju ya. Dan sebenarnya Jordi Amat juga mencetak peluang di laga ini. Satu tendangannya masih menyangsang dan satu tendangannya berhasil diblok. Oh ya, ini Jordi Amat juga di pertandingan ini berhasil mencetak blok juga deh, berhasil ngeblok tendangannya pemain Ulsan Hyundai. Ini kalau nggak berhasil diblok kayaknya ada peluang besar buat kejebolan nih JDT. Dan ini sentuhannya Jordi Amat, bisa dilihat peta sentuhannya Jordi di pertandingan tadi. Ya ini salah satu pemain yang dipanggil timnas senior nanti ya buat lawan Irak sama Filipina di kualifikasi Pildun sama Piala Asia. Ya ini sentuhan Jordi Amat, total sentuhannya di pertandingan tadi. Ya memang ini Jordi Amat tipikalnya modelnya bisa membangun serangan ya, back yang bisa ngasih long pass yang cukup akurat. Ya ini klasemen sementara, ini Ulsan masih unggul head to head sama JDT, unggul selisih gol, cuma perolehan poinnya sama ya. Memang Ulsan sebelum laga ini di pertandingan ketiga ACL menang 3-1 sama JDT ya, dan JDT di laga tadi menang 2-1. Ini masih ada selisih gol. Dan di pertandingan lain Kawasaki lawan BG Patum, ya, ini Kawasaki masih 4-2 buat BG Patum. Dan ya, laga selanjutnya di ACL buat BG Patum. Ini ada 2 pertandingan krusial selanjutnya mantan klubnya Kawasaki Frontale sama BG Patum di laga buat tadi nentuin ya ini seenggaknya lolos ke sama sekali belum meraih poin ACL musim ini. Dan ya ini untuk Jordi Amat sendiri agenda terdekatnya bermain bersama timnas ya di pertandingan kualifikasi Pildun sama Piala Asia lawan Irak sama Filipina nanti. Ya namanya udah ada di dalam daftar squad. Oke, thank you.